Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang senantiasa memberikan rahmat dan pertolongan kepada hamba-hambanya. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan utama kita dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa bahwa doa-doa kita tak kunjung dikabulkan? Atau pertolongan dari Allah terasa begitu jauh? Hal itu bisa jadi disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan buruk yang tanpa kita sadari menjadi penghalang datangnya pertolongan darinya. Dalam video kali ini, kita akan membahas 10 kebiasaan yang dapat menghalangi datangnya pertolongan Allah. Simak dengan baik, terutama kebiasaan keempat, yang seringkali dianggap remeh tetapi memiliki dampak besar. Sahabat, kebiasaan pertama yang menghalangi datangnya pertolongan Allah adalah lalai dalam menunaikan sholat. Sholat adalah tiang agama, kewajiban utama yang akan pertama kali dihisab di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 4-5, "Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya." Lalai dalam sholat bukan hanya meninggalkan sholat, tetapi juga mengerjakannya dengan terburu-buru, tidak khusyuk, atau bahkan sering menunda waktu sholat. Jika sholat kita tidak benar, bagaimana mungkin kita berharap pertolongan dari Allah? Kebiasaan kedua adalah tidak beristighfar dan terus-menerus berbuat dosa. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah, tetapi yang membedakan adalah seberapa sering kita memohon ampun kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat, jangan biarkan dosa-dosa yang kita lakukan menjadi penghalang datangnya rahmat dan pertolongan Allah. Segera bertaubat, perbanyak istighfar, dan hindari kebiasaan buruk yang mendekati dosa. Kebiasaan ketiga yang sangat berbahaya adalah memakan harta yang haram. Harta haram tidak hanya berasal dari mencuri, tetapi juga dari riba, penipuan, atau mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat, bagaimana mungkin pertolongan Allah akan datang jika apa yang kita makan berasal dari sesuatu yang haram? Mari pastikan rezeki yang kita peroleh bersih dan halal. Kebiasaan keempat adalah memutuskan silaturahmi. Sahabat, memutuskan hubungan dengan keluarga, kerabat, atau teman adalah salah satu dosa besar yang sangat dimurkai oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Muhammad ayat 22-23, "Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah." Sahabat, menjaga silaturahmi adalah salah satu pintu keberkahan hidup. Jangan sampai kita kehilangan rahmat dan pertolongan Allah hanya karena ego dan dendam. Kebiasaan kelima adalah sifat sombong. Sombong adalah penyakit hati yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Sahabat, mari kita bersikap rendah hati dan selalu mengingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Jangan biarkan kesombongan menjadi penghalang datangnya pertolongannya. Sahabat, kebiasaan keenam yang dapat menghalangi datangnya pertolongan Allah adalah menyakiti hati orang lain. Baik dengan ucapan maupun perbuatan,
Melukai hati sesama adalah tindakan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah orang yang menjaga agar Muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat, berhati-hatilah dalam berbicara dan bertindak. Jangan sampai sikap kita menyakiti orang lain, karena dua orang yang terzalimi sangat mudah dikabulkan oleh Allah. Sebaliknya, mari kita tebarkan kebaikan agar rahmat dan pertolongan Allah selalu menyertai. Kebiasaan ketujuh adalah bermalas-malasan dalam beribadah. Sahabat, ibadah adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah, tetapi ketika rasa malas menguasai, kita sering menunda atau bahkan meninggalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 45, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sahabat, jangan biarkan rasa malas membuat kita jauh dari Allah. Semakin kita rajin beribadah, semakin dekat kita dengan rahmat dan pertolongannya. Kebiasaan kedelapan adalah tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Ketika kita lupa bersyukur, nikmat tersebut bisa menjadi bumerang yang menghalangi datangnya keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Sahabat, syukur bukan hanya ucapan, Alhamdulillah, tetapi juga diwujudkan dengan menjaga nikmat tersebut, menggunakannya di jalan yang baik, dan tidak lupa berbagi kepada yang membutuhkan. Kebiasaan kesembilan adalah sering mengeluh dan mudah putus asa. Sahabat, mengeluh berlebihan menunjukkan kurangnya rasa tawakal kepada Allah, seolah-olah kita tidak percaya kepada rencananya yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena rahmatnya lebih luas daripada dosa-dosa kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat, daripada mengeluh, mari kita gantikan dengan doa dan tawakal. Yakinlah bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menguatkan iman kita. Kebiasaan terakhir adalah mendukung atau membiarkan kemaksiatan. Meskipun tidak langsung melakukannya, mendukung kemaksiatan adalah bentuk ketidakpedulian terhadap ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sahabat, mari kita jauhi segala bentuk kemaksiatan, baik yang terlihat maupun tersembunyi. Sebaliknya, mari kita aktif mendukung kebaikan agar rahmat dan pertolongan Allah selalu menyertai kita. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, itulah 10 kebiasaan yang dapat menghalangi datangnya pertolongannya. Dari lalai sholat, tidak bersyukur, hingga mendukung kemaksiatan, semuanya adalah hal-hal yang harus segera kita hindari. Semoga kita semua diberi hidayah untuk terus memperbaiki diri dan menjadi hamba yang dekat dengan rahmat serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.